takdir, cinta, dan pencarian titik terjauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, para pengenalan dan pemburu mimpi. Selamat datang di Ruang Literasiku. Ada sebuah garis tipis yang memisahkan antara kegigihan dan kegilaan. Dan garis itu seringkali disebut dengan mimpi besar, tapi dipegang oleh manusia biasa. Kenalin, ini Eden Sar, mahakarya dari Andrea Hirata. Buku ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka sejak tahun 2007. Buku setebal 294 halaman ini bukan sekedar novel fiksi biasa, tapi sebuah kisah inspiratif yang udah meraih banyak penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Buku ini bakal ngasih tahu kamu juga kalau effort di pencernaan itu bukan cuma ngasih setangkai bunga, tapi effort yang sebenarnya itu bisa sampai menaruhkan nyawa menembus batas dunia demi sebuah janji cita dan cita-cita. Bersama aku, Adnaya Franaura dari SMA Muhammadiyah Al-Kausar PK Kartasura, ayo membedah isi novel ini. Buku ini adalah bagian dari tritologi Laskar Pelangi yang terdiri dari Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Sar, dan Maria Mahkarmuf. Novel Eden Sar memuat perjalanan Ikal dan Arai dalam menjinakkan mimpi yang bagi mereka tidak masuk akal. Ya, menjadi magister ekonomi di luar negeri yang berasal dari pelosok Bangka Belitung. Namun, di balik megahnya benua Eropa, ada satu nama yang terus ada di bayangannya, yaitu Aling, cinta pertama Ikal, yang selalu mengikuti dan jadi alasan emosional di setiap langkahnya. Sejak halaman pertama, aku seolah disulap menjadi seorang mahasiswa di University de Paris Sorbonne. Aku dibawa merasakan denyut kota paling romantis dengan struggle-nya Ikal dan Arai, di mana setiap sudut kota seolah menjadi aksi pencarian cinta Ikal yang magis. Bagi remaja yang sebentar lagi menginjak dunia perkuliahan sepertiku, buku ini membuka cakrawala luas tentang kehidupan mahasiswa di luar negeri. Andrea Hirata berhasil membuktikan bahwa seorang anak kuli tambang timah pun bisa menerjang kemustahilan. Lewat kutipan legendarisnya, bermimpilah, karena Tuhan akan meluk mimpi-mimpimu. Ikal membuktikan bahwa meski ia dikenal nakal, ia mampu menjadi bintang di tengah gelapnya pelosok negeri. Untuk novel seinspiratif ini, aku pribadi memberikan rating 4,8 dari 5 bintang. Alasannya, karena gaya bahasa Andrea Hirata selalu memukauku lewat tercipta metafora yang visual. Karakter Ikal yang pantang menyerah, sukses menemukan keberanianku untuk melangkah. Buku ini benar-benar paket lengkap. Dapat petualangannya, dapat komedinya, dan dapat banget motivasinya. Kenapa nggak sempurna 5? Nah, ini sedikit catatannya. Kegemaran penulis pada istilah sains dan astronomi menjadi kalimat sastra seperti analogi benturan molekul uranium bisa membuat sebagian orang terasa agak bingung dan bertele-tele. Tapi, selebihnya, buku ini masterpiece. Kisah dalam Eden Sar bukan sekadar perjalanan Ikal dan Arai, melainkan sebuah tamparan emosional yang luar biasa untukku. Sebagai anak perempuan yang hidup di tengah pandangan konservatif bahwa perempuan hanya akan bahagia di menunggu dapur, buku ini menjadi penegas bahwa aku dan semua perempuan di luar sana punya hak yang sama untuk menjelajahi dunia dan meraih mimpi tertinggi mereka. Eden Sar mengajarkan satu hal penting kepadaku. Kompensasi dari bermimpi adalah berani berjuang, karena mewujudkan mimpi itu tidak pernah gratis. Buku ini wajib banget masuk reading list kamu. Terutama kalau kamu merasa keterbatasan ekonomi, gender, atau lingkungan yang konservatif menjadi penghalangmu untuk maju. Jika kamu suka sepatu dahlan atau negeri 5 menara, novel ini dipastikan bakal memikat hatimu. Eden Sar bukan hanya mengkritik ketimpangan pendidikan di Indonesia, tapi juga membuka mata kita bahwa pendidikan bukan sekedar alat untuk kaya materi, melainkan cara untuk memiliki pemahaman hidup yang lebih luas. Lalu, bagaimana dengan Aling? Apakah semesta akan mengizinkan Ikal menekap kembali bayang-bayang cinta pertamanya? Ataukah pencarian ini justru berujung pada labirin kehidupan yang tak bertepi? Temukan jawabannya dan biarkan dirimu terseret dalam keajaiban takdir Eden Sar. Terima kasih, salam literasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.